Janggal, harga sawit dunia tengah naik bagus-bagusnya. Tapi kenapa harga sawit di RI malah turun? Ketahuan Menteri Pertanian. Emosi banget nih dia. Rupanya ada mafia yang mencoba memainkan harga. Ini dia videonya teman-teman. Mari kita tonton. Beresin kalau saya pulang. Saya gilas kalau tidak mau mundur. Enak banget menipu 10 juta petani. Harga telur kemarin turun, aduh itu pusing lagi. Kalau banyak produksi turun, tapi nggak ada pengamat tuh berteriak. Perhatikan, nggak ada berteriak kan? Coba buka. Tadi malam 1 juta telur, nggak ada berteriak. Kalau ini waktu impor, yang pengamat berteriak tidak berteriak, dia bahagia. Ada apa? Benar nggak? Ini turun. Coba buka Kompas. Tadi malam aku baca, aku sudah perintahkan ke Jakarta, segera naikkan. Buka Kompas, telur naik, turun. Nggak ada berteriak. Kalau ini negara hancur, tepuk tangan mereka. Dan bisa jadi dia afiliasi mafia dengan negara-negara pengekspor. Nih, tuh 1 juta telur. Langsung aku telepon, segera, rapat sekarang. Karena saya masih cuti. Saya istirahat dulu 1-2 hari. Pulang saya bilang, awas kalau masih turun. Dan dia tahu konsekuensinya kalau saya datang. Kemarin, aku telepon dari Tanah Suci, awas TBS turun. Heran, TBS turun. Padahal harga dunia naik. Menurut dosen-dosen yang ahli gimana? Ini harga dunia naik, tapi harga petani turun. Rp1.000 aku hitung, 12 triliun per bulan kerugiannya. Langsung aku telepon, tunggu saya. Bapak Presiden telepon. Ini kata-katanya Bapak Presiden telepon. Pak Mentan, ini beres Pak. Aku berdoa dulu Tanah Suci. Aku beresin kalau saya pulang. Saya gilas kalau tidak mau mundur. Enak banget menipu 10 juta petani. Terus langsung naik. Saya telepon Pak Mentan, pimpin rapat, langsung harga naik. Sudah naik ya Pak Arif? Sudah naik. Harus naik di atasnya lagi. Hari Senin aku pimpin rapat. Kapan Republik ini bisa kita nikmati? Tahu kenapa biasa saya nangis? Kalau ketemu saudara kita di bawah jembatan. Ketemu saudara kita di pelosok. Kalau di sini orang alhamdulillah sejahtera. Tapi kadang saya nangis kalau saya kunjungan ke lapangan. Saya lama miskin. Saya miskin 36 tahun. Dan miskin ekstrim. Jadi saya tidak ingin ini terulang untuk Republik Indonesia. Ini harus eksis ke depan. Oke, Bapak Ibu, ini selesai. Kita hilirisasi. Apa itu hilirisasi? Apa Bapak Presiden? Tahu kalau ini jadi Indonesia superpower. Kita target nomor 5. Bukan kita yang mengatakan. Para ilmuwan dunia, ekonom dunia mengatakan Indonesia masuk 5 besar. Itu 2045. Kalau bisa sebelumnya. Wajar saja kalau Menteri Pertanian marah besar. Aduh, harga sawit dunia teman-teman. Lagi bagus-bagusnya, lagi naik tinggi. Tapi aneh, harga sawit di negeri ini malah turun. Makanya diselidiki oleh menteri ini, oh ketahuan rupanya ada yang berani main-main. Rupanya memang ada mafia yang mencoba mengacaukan harga sawit. Rugi besar teman-teman. Tahu kan? Diucapkan tadi oleh Menteri Pertanian. Kerugiannya besar sekali. Nah, gara-gara emosi besarnya, kecewa, kesal banget, dia ini sampai mengatakan, saya jelas kalau tidak mau mundur. Enak banget mau tipu petani. Ini gimana menurut kalian teman-teman? Komen di bawah. Produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya, ini tidak boleh terjadi. Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita. Dan kalau mereka nggak mau beli pakai harga kita, ya nggak usah beli. Kita pakai kelapa sawit kita sendiri. Saudara-saudara sekalian. Kenapa? Nikel kita ditentukan harganya oleh negara lain. Tidak boleh. Saya instruksikan kabinet saya. Rumuskan harga nikel, harga emas, harga semua tambang kita, harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri. Dan kalau mereka nggak mau beli, ya nggak apa-apa. Biar aja itu di bawah tanah.
untuk cucu kita nanti. Daripada kita jual murah. Kali ini saya setuju ya. Saya kira juga teman-teman sangat setuju dengan pernyataan api berkobar-kobar dari pidato Bapak Presiden Prabowo. Ngapain? Kenapa? Kita yang punya komoditas, kita yang punya barang, tapi kok negara lain yang menentukan harga dari produk kita? Rugi dong kita. Harus ini sesuai dengan apa yang disampaikan, diinstruksikan oleh Presiden Prabowo. Harus diatur regulasinya, aturannya bagaimanapun caranya. Harga komoditas kita, harga sawit, harga emas, nikel, dan sebagainya harus ditentukan oleh kita. Kalau memang mereka gak mau beli, betul. Ya udah kita pakai atau enggak, biarkan dia terkubur di bawah tanah ini. Untuk anak cucu kita ke depan. Gimana nih menurut pendapat kalian teman-teman? Diskusikan di kolom komentar. Coba kamu pelajarin. Jadi saya periksa 10 perusahaan CPO terbesar di Indonesia. Saya ambil secara random pengapalannya ke luar negeri seperti apa. Rupanya biasanya mereka ekspor dari Jakarta ke Amerika, tapi nggak langsung. Mereka lewat ke pedagang perantara di Singapura. Jadi saya periksa pedagang perantaranya perusahaan dia juga. Harganya kita tereksi, harga dari sini ke Singapura itu setengah dari harga dari Singapura ke Amerika. Jadi kalau saya sebagai Menteri Keuangan, saya rugi. Pajak ekspor yang saya peroleh hanya separohnya, pajak pendapatan juga separohnya. Devisa juga lebih sedikit. Devisa lebih sedikit dan diparkir di luar negeri. Tadinya saya pikir ya udah Pak, kita hajar aja, kita tegakkan pengawasan di lapangan, bea cukai dan lain-lain. Bea cukai juga gampang bocor. Jadi Pak Presiden pikir sebaiknya ya udah kita beresin aja sekalian, kita buat satu lembaga atau badan pengekspor namanya DSI, kalau Danansara Sumber Daya Indonesia, di mana semua pengekspor nanti hanya bisa lewat situ. Jadi yang jual hanya DSI itu ke pasar dunia. Dengan approach seperti itu, yang tadi under invoicing segala macam sudah hilang. Untuk saya untung, income saya bisa naik 2 kali lipat, mungkin lebih. Karena dari income tax, dari pajak penghasilan dan lain-lain, dari export tax juga saya untung. Dan yang paling penting adalah barang kita tidak diselundupkan ke luar negeri. Jadi nanti untungnya juga dipakai untuk membangun ekonomi kita. Jadi dengan itu saya harapkan uang saya lebih banyak dan uangnya bisa dipakai untuk membantu program-program pemerintah termasuk pendidikan maupun program-program pembangunan daerah. Betapa kotornya permainan orang-orang besar di Indonesia. Permainan ekspor mereka. Mafia-mafia ekspor yang ada di Indonesia. Hanya mementingkan perut mereka. Hanya mementingkan kepentingan mereka dan kepuasan mereka. Mereka ini nggak peduli. Mau rakyat rugi besar, negara rugi besar, mereka nggak peduli. Yang mereka pedulikan itu adalah bisnis mereka, bagaimana puing-puing rupiah mereka itu semakin meningkat. Nah akhirnya ketahuan sama Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan, oh ini permainan kotor mereka. Akhirnya ditemukanlah solusinya, hanya melalui satu pintu ekspor Indonesia. Jadi nggak ada lagi permainan-permainan kotor mereka. Mafia jelas auto kejang-kejang lewat peraturan ini teman-teman. Harga sawit sedang jatuh dan petani punya alasan untuk kecewa bahkan marah. Tapi jangan salah sasaran. Karena sekarang ada opini yang beredar mengatakan bahwa anjloknya harga TBS, tanda buah segar sawit hari ini, akibat kebijakan ekspor satu pintu dari pemerintah. Itu sama sekali tidak benar, karena kebijakan itu sendiri baru akan berlaku di Januari 2027 mendatang. Nah, ini ada fakta menarik yang diungkap oleh Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, APKasindo. Mereka menemukan anomali harga yang diduga dimainkan oleh mafia pabrik sawit.
Normalnya kalau harga CPO turun Rp1.000, biasanya harga TBS petani hanya terkoreksi sekitar Rp300. Tapi sekarang harga CPO hanya turun sekitar Rp450 hingga Rp600. Sementara harga TBS di tingkat petani justru anjlok ke Rp800 hingga Rp1.000 per kilogram. Di Aceh misalnya, harga CPO tercatat turun dari Rp15.994 menjadi Rp15.444 per kilogram. Namun harga pembelian TBS di lapangan justru timpang ekstrim. Ada pabrik membeli Rp3.340 per kilogram, sementara yang lainnya hanya Rp2.980 per kilogramnya. Bahkan di Aceh Selatan, harga TBS petani dilaporkan jatuh sampai Rp2.000 per kilogram dari sebelumnya Rp2.800 per kilogram. Nah, ini menunjukkan masalah utamanya bukan hanya pasar global, tapi lemahnya tata niaga dan kuatnya permainan di level pabrik. Ketika harga Nah, mafia-mafia harus diberantas supaya tidak ada permainan harga-harga yang menekan petani. Jangan mereka-mereka aja yang diuntungkan dengan cara-cara kotor mereka, dengan cara-cara licik mereka. Nah, semoga saja dengan kebijakan nanti Presiden Prabowo yang dimulai di tahun 2027 lewat peraturan yang hanya melalui satu pintu, lewat Danantara untuk ekspor ke luar negeri, maka masalah ini dapat teratasi. Petani sukses. Kami menduga adanya indikasi kartel di sini atau persekongkolan jahat, persekongkolan diam-diam yang dilakukan untuk menyepakati harga TBS turun di saat harga CPO dunia tidak turun atau cenderung naik malah, gitu ya. Jadi kami akan menggandeng KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, untuk melakukan penyelidikan terkait dengan dugaan kartel yang terjadi. Harga TBS harus naik seperti semula. Kecium, keciduk pada akhirnya. Mari kita tunggu teman-teman. Rupanya memang benar ada permainan para mafia yang sengaja menurunkan harga TBS atau sawit di Indonesia di saat harga sawit dunia lagi bagus, lagi naik-naiknya. Mereka memainkan harga itu hanya untuk kepentingan mereka, teman-teman. Nah, ini tengah diselidiki. Semoga saja sampai ke akar-akarnya terbongkar dan ditangkap itu para pemain-pemain atau kartel mafia yang memainkan harga ini, teman-teman. Ini gimana kalau menurut pendapat kalian? Untuk lebih lanjut, teman-teman, mari kita diskusikan di ruang komentar di bawah ini.